Oke, what's up bro? Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang implementasi dari sebuah UML class diagram. Contohnya seperti ini. Saya akan membuat suatu program dari class diagram ini, yaitu contohnya penerapan dari penyewaan mobil. Ya, penyewaan mobil. Jadi di sini ada kelas customer, kelas booking, dan kelas car. Tiga kelas ini ada tiga kelas utama, bisa dibilang model dari suatu sistem. Di sini saya menggunakan Java yang menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek. Kita siap-siapkan dulu kelas-kelasnya. Di sini kelas customer saya sudah siapkan. Kelas customer. Terdapat atribut name yang bertipe string. Di sini sudah saya siapkan string nama, ya pakai bahasa Indonesia saja biar bingung nanti. Nah, yang di bawah ini adalah kumpulan metode dari sebuah kelas tersebut. Di kelas customer terdapat metode create, book, cancel, pickup, dan return. Pertama ada create di situ. Create parameternya nama. Jadi parameter yang ada di metode create ini akan disimpan di kelas customer dengan atribut string nama. Dapat dilihat di sini. Parameternya ini tipe datanya. Tipe data di sini maksudnya jadi kita membuat konstruktor ya. Konstruktor customer, parameternya string nama, create nama. Oke. Jadi parameter ini secara langsung akan menjalankan metode create. Metode create adalah ini dia. Yang create sudah selesai. Book ini jadi si customer dia bisa mencatat dia ingin meminjam sebuah mobil. Terdapat di situ ada tanggal awalnya start, tanggal terakhir peminjamannya atau end, nah kategori mobilnya. Oke. Di sini sudah saya buat juga parameter sesuai dengan yang ada di kelas diagram, start, end, dan kategori. Di sini kita langsung menginisialisasikan ke book ini. Nah, kelas book ini. Jadi OP sekali nih. Di sini kita langsung membuat suatu konstruktor dibilangnya. Di sini juga ada konstruktornya. This ini mendefinisi dari customer ini, jadi this aja. Start dia ngambil dari parameter ini, end kategori. Nah, false. Di sini false. Kemudian jadi ketika dia ngebooking dia belum tentu kan, masa iya habis ngebooking langsung bawa mobilnya. Jadi awalnya false dulu ya, seperti ini false. Oke, sudah book sudah selesai. Sekarang metode selanjutnya, metode cancel parameter booking. Cancel ini dia membatalkan sebuah peminjaman dia. Jadi kalau menurut logika sih dibatalin semua, dari tanggal minjemnya, tanggal kembaliannya, mobilnya juga nggak jadi dipinjam. Jadi tinggal di nulin saja. Sama pick up-nya juga false, jadi belum diambil mobilnya. Nah, sekarang itu sudah selesai, lanjut ke pick up. Pick up ini tipe car dengan parameter book. Jadi pick up yang ada di book ini, nah kita ubah menjadi true, benar. Jadi setelah kita membooking, kita bisa langsung mempick up mobil tersebut alias kita bawa. Nah, sebelumnya nggak bisa langsung bawa, kalau dipinnya kita harus bayar dulu. Oke, pick up sudah. Return jadi
mengembalikan mobil. Sama sih, kalau di sistem ini kita jadi 00 aja kategori kita. Ibaratnya customer ini udah nggak miliki mobil itu lagi, udah dikembaliin, udah nggak ada di dia. Jadi ya nggak ada lagi 0 di customer. Kita kembali langsung ke penyewa mobilnya. Jadi di sini di sistem ini 0, diberi 0. Nah, parameternya car ini merujuk ke car ini. Jadi atribut plat nomor dan atribut kategorinya kita ubah menjadi 0. Oke, pembahasan customer sudah selesai. Sekarang pas booking. Nah, ini dia kelas booking. Tadi sudah disinggung sedikit. Atributnya ada star, end, cap, ticket up, dan return. Tadi sudah tahu sedikit kan tentang star, end, kategori, dan pick up-nya. Langsung kita bahas ke metodenya aja. Ada metode create. Strukturnya juga secara langsung dia akan merujuk ke metode create. Jadi setelah kita membuat konstruktor ini di main utamanya nanti, langsung otomatis dia menjalankan metode create. Metode create ini dia mengisi semua atribut atau variabel yang ada di kelas book. Create ini jadi dia mencatat customernya siapa, dia minjam mulai dari kapan, rencana pengembaliannya kapan, dan kategori mobilnya apa, dan ada status pembawaan mobil atau. Oke, yang selanjutnya search available. Search available ini jadi si konsumen sebelum ngebooking dia bisa apakah mobil yang dia mau booking itu ada atau udah dipinjam orang dulu. Di sini metodenya saya beri void aja. Walaupun di sini tipe metode car, kenapa saya beri void supaya bisa kita tampilkan secara manual aja. Di sini saya contoh mobilnya masih tersedia. Jadi kalau diskarnya ini masih 0 atau belum ada yang pakai, dia masih tersedia. Kalau ini else-nya sebaliknya, mobil dengan plat nomor yang ingin dia pesan sebelumnya udah di booking sama orang lain, jadi tidak harus dipesan mobil ini. Gambarnya sih seperti itu. Nah, ini SNCar ini tadi tuh ada nih, dia saling berintegrasi dengan search available car. SNCar ini punya parameter car, jadi di car ini otomatis atribut car yang ada di kelas book ini akan terisi oleh parameter yang ada di metode SNCar. Nah, jadi kalau kita sudah menjalankan perintah SNCar, available, jika ada orang yang ingin meminjam atau membooking, kita bisa jadi keluar ini nanti. Oke. Sekarang ke metode selanjutnya, return car. Return car ini sebenarnya sama sih kayak customer tadi di sini. Jadi saya taruh di customer saja karena di sini tipe void sih. Intinya semua saya di sini agar tahu kapan dia pengembaliannya, jadi saya buat dengan tipe date ini sama aja kayak desainnya, rencananya. Walaupun dia bisa mengembalikannya lebih daripada yang dia pinta, tapi di sini saya buat semudah mungkin biar mudah dipahami, jadi sesuai dengan desain kapan dia mengembalikannya. Class car ada plat nomor dan kategori. Sama kayak tadi di masing-masing kelas sebelumnya harus dibuat konstruktor yang merujuk langsung ke metode create-nya. Jadi di sini sama saja ada getter nya. Jadi kita bisa mengambil data yang ada di kelas car ini, baik itu plat nomor dan kategorinya. Lanjut, sekarang kita implementasikan ke program utamanya atau fungsi utama. Oh iya,
Ini date. Sebelumnya jika kalian menulis ulang kode ini akan error. Sebelumnya, jadi dia butuh header atau library date. Mudahnya sih tekan Alt Enter jika pesan error. Di sini saya sudah, jadi setelah saya hapus, nah dia error kan, Alt Enter, import Java to date. Oke, munculkan ini. Nah, seperti itu. Simple date format juga sama, dia membutuhkan utility dari library Java sama Alt Enter saja. Di sini saya mendeklarasikan kapan dia meminjamnya dan kapan dia mengembalikannya, end date. Tanpa pertama dulu saya membuat customer baru namanya Fahri, dan customer kedua ini pertama, ini kedua, ini customer Joko. Jadi oh iya, nah di sini ada apa sih keterangan ini? 1, ini 0 bintang, jadi ini one to many. Apa sih one to many? Jadi satu customer dia bisa membooking lebih dari satu, ya lebih dari satu bookingan, tapi ya seperti itu sih konsepnya. Nah di sini 01 ini one to one, jadi setiap bookingan hanya bisa membeli, ya menyewa satu mobil. Oke, di sini sudah paham semua, mantap jiwa. Di sini saya buat array list. Kenapa menggunakan array list? Biar jadi saya tahu berapa jumlah list dari customer ini, biar tidak menyimpang dari customer sebelumnya. Array list dengan objeknya customer, jadi buat variabel nama peminat. Di sini sama, di sini import nih array list sama alt enter aja, alt plus enter, jadi otomatis mengimport peminat. Nah ini konstruktornya biasa, peminat Fahri ini nih, customer Fahri, jadi ditambahkan ke dalam array list. Di sini saya coba tampilkan ada perintah daftar peminat, nah Fahri Majoko di sini udah keluar kan. Oh ini bisa tampil, nah get 0, peminat get 0 ini juga customer, di customer kita lihat yuk, ada nama, atribut nama ini secara tak langsung nih peminat get ini mengambil indeks dari array list yang nol, yang nol itu isinya apa? Nah Fahri isinya hari ini apa ini. Nah jadi di dalam customer yang bernama Fahri ini punya atribut nama, jadi kita tampilkan. Nah ini outputnya. Yang kedua juga sama, ini outputnya. Per mobil, kita membuat mobil dulu. Di mobil itu parameternya ada apa tadi? Ada plat nomor, atribut, sorry. Ada plat nomor dan kategori. Kategorinya ini bisa sedikit lagi di sini. Nah, di sini mengikuti dengan yang ada di sini. Enumeration. Sebenarnya sih nggak usah dibuat kelas baru juga nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya kita sebagai developer membuat program secara rapi. Ini ibaratnya model ini kumpulan datanya. Dengan konsep PBO ini lebih mudah jika dipisah-pisah seperti ini. Nah, ada ESL, kategorinya dah. Membuat daftar mobil baru. Di sini ada tipe datanya car, ini mobil pertama. Kita menginisiasikan sebuah kelas car ini. Data barunya isinya plat nomornya di sini kan BI, datanya 1111 FMP. Kategorinya kategori dari sini. Itu tadi apa? Ekonomi. Ini mobil yang kedua, plat nomornya ini
sama saya buat rilis biar lebih struktur aja, lebih rapi, biar data yang sebelumnya tidak campur, ikut campur dengan data yang baru. Di sini ada kita tampilkan. Nah, get nomor, daftar mobil, get car. Kita lihat di car ada kan metode get plat nomor, get plat nomor dan get kategori. Plat nomor muncul kan plat nomor. Di sini kita mau nyoba tampilkan ya kategorinya dengan kategori mobil, daftar mobil. Nah, kenapa muncul ini? Ya, ini objek. Jadi kita lihat ini betul diskat. Diskat ini kan kelas juga, kelas kategori. Jadi kelas kategori ini baru kita get lagi. Nah, ini baru fix nih, kita bisa ngambil atribut ini. Karena privat jadi bisa dipanggil hanya penyedia sendiri. Jadi ada getternya, getter get cat. Tinggal kita tambah aja di sini. Get lagi. Nah, di sini akan muncul baru. Nah, berarti di sini juga sama aja, tampilin aja lah biar tahu konsepnya. Oke, dengan kategori mobil E. Sekarang kita membuat catatan booking. Booking ini punya kita buat variabel baru, book pas book ini. Nah, tadi sebelum udah baca kan, book ini proses pencatatan dari sebuah permintaan customer yang ingin minjam mobil nih. Alur gini, harus booking dulu baru bisa dapat mobilnya. Udah dikasih book satu. Di sini saya contohnya si Fahri, si customer yang pertama ingin minjam mobil. Diisi aja titik book start date tadi di awal sudah dideklarasi berserta end date dan kategorinya nih ya, kategorinya juga udah ada sama di sini saya beli biar list biar tersusun di app. Kalau di release ditambahkan. Nah, lihat nih, kita melakukan pinjaman sudah kan, udah di app book 1 nih, targetnya udah dideklarasi dan tersimpan di book 1. Di book 1 ini kelas book ya, dia punya atribut start and return date dan sebagainya. Ini saya tampilkan startnya sudah diisi di konstruktor ini, dan konstruktor ini sudah langsung menjalankan perintah method create. Jadi, nah di sini langsung diubah isi dari variabel ini. Nah, atribut ini. Oke, kalau dijalankan akan muncul mulai tanggal 28 November sampai 30 November. Nah, sama kan kayak di atas. Oke, nice. Konsepnya sudah terlihat di sini. Sekarang si Fahri ini, si customer ini ingin mencari mobilnya tersedia apa enggak. Nah, mobil kita jalankan di metode yang terdapat di kelas book. Search available car. Available car tadi sudah dibahas. Nah, di sini ada kan. Ini sudah dibahas. Jika mobilnya belum ada yang booking, kita beri point aja, tampilkan masih tersedia mobilnya, dia bisa dipinjam. Kalau ini udah ada status seperti ini, langsung saja si Fahri atau si customer pertama melakukan booking. Sudah tadi melakukan booking, ini langsung menandai mobil. Jadi saya fix mau pesan mobil itu. Oke. Udah di assign, udah ditandai dia mau minjem ini. Kita tampilkan contohnya. Kita sistem output bookingan get 0, ini release yang pertama tadi, book 1 ini. Get car ini merujuk ke book ini, get car. Nah, get car ini nampilin dari nama mobil. Get car ini
dialih lagi ke kelas car. Nah, baru kita dapat plat nomor dan kategorinya. Sini saya contoh menampilkan plat nomornya. Nah, meminjam mobil EEGI. Di sini car 1, saya meminjam mobil yang car 1 alias car 2 lah di sini. Biar mudah, namanya gini aja. Refactor. Yang ini jadi car 2, ya tidak bingung. Ini jadi car 1. Nah, lebih simple kan. Dia minjem yang car 2. Dia akan minjem yang BE 3GI. Gimana kalau mau minjem yang 1A? Walaupun kategori sama, siapa tahu jenis mobilnya beda, yang ini Alphard atau apa, terserah. Dia mau minjem yang intinya yang plat nomor itu BE 111, tinggal diubah di sini. Nah, 1. Nah, minjem mobil ini. Oke. Setelah fix meminjam mobil ini, dia akan membawa mobil itu. Nah, proses transaksi yang tidak ada di sistem ini itu transaksi antara customer dengan pelaku rental mobil. Jadi ada transaksi uang. Setelah transaksi uang sukses, baru si customer bisa membawa mobilnya. Di sini tidak diperlihatkan transaksi itu, langsung ke pinjam aja. Sistem komputernya dia langsung pick up mobil dari bookingan satu ini. Nah, hari ini mobil diubah jadi di customer, dia bisa mempick up, membawa mobil itu, mempick up langsung diubah jadi true. Sebelum kan jadi false tuh. Kita ubah nilai dari pick up menjadi true. Sudah diubah, bisa kita tampilkan nih. Ada sistem print, satu pick up. Nah, di sini udah true kan, udah dibawa. Mobilnya sudah dibawa. Nah, jangan. Status mobil. Status mobil sudah di pick up. Mobil. Dah. Mobil udah di true. Oke. Sekarang si Fahri membeliin mobilnya. Setelah, oh iya, salah, ini nanti sini. Oke. Ini plat nomor ditampilkan lagi, contoh sih nanti bisa diterapkan lagi. Nah, setelah di pick up, dia sudah selesai minjem, jadi langsung dikembalikan mobil itu. Returnnya nggak apa, returnnya bebas sih, tapi di sini kita ikuti. Nah, di sini tidak ada parameter apa-apa, jadi saya buat return date-nya ibaratnya batas maksimal dia mengembalikan mobil. Batas maksimalnya itu tergantung dengan dia end tadi, rencana kembalinya kapan. Nah, ini oke, tinggal ditampilkan return date-nya kapan. Nah, samakan dengan sampai tanggal nih, sampai tanggal 30 November, begini juga sama. Nah, balikin deh mobilnya. Fahri return card, dibalikin. Coba kita tampilin lagi. Nul. Kenapa nul? Karena sudah dikembaliin. Ini jadi si Fahri atau si customer pertama udah mengembalikan mobil, memberikan tanggalnya kapan, dia langsung kembaliin mobil. Tengkar. Jadi di sini dijadikan nol aja, jadi mobilnya sudah nggak ada di dia. Nol, bener kan nol? Tapi kalau kita hapus, dia masih tampil yang BE tadi, BE 111 FMP. Ya, jadi nol. Oke,
Misalnya si Fahri jadi booking, gimana? Ibaratnya cancel, misalnya dia udah dapat mobil baru gitu, udah dapat pinjaman gratis, jadi nggak nyewa mobil di sini atau lebih murah lah, cancel aja. Cancel ini cancel jadi cancel parameternya bukan yang pertama, hari cancel, teman meng-cancel, ya langsung merujuk ke classbook di mana semua parameter isian dari create ini dijadikan 000 semua dan diketap statusnya false. Kita coba. Nah, 0 semua kan? Ini ngebatalin nih, jadi ini ngebatalin dan otomatis tanggalnya jadi nggak ada lagi. Dia nggak tersimpan di bookingan. Jadi diubah menjadi 0 saja. 0 sampai tanggalnya 0, mobilnya masih tersedia karena dia tidak jadi minjam. Mobil peminjam mobil. Ini karena parameternya nggak ada di get karena jadi tertampil dia. Kita beri komen aja biar sudah status mobil pick up through. Oke. Nah ya, ini ada di sini ada pick up, jadi pick upnya kita matiin saja, kita hapus, jadi kita cancel. Masa di pick up nggak boleh lah, jadi salah satu aja di cancel. Cancel baru di booking ini yang tadinya true akan berubah nih akan berubah menjadi false. Nah, mungkin cukup itu saja. Ini ini misalnya bookingan kedua, sama saja sistemnya kayak tadi. Kita menggunakan release lebih mudah. Catatan booking tinggal kita copy paste saja di sini. Di bookingan 2 di sini tadi siapa namanya? Joko ya. Joko. Ini sudah diinisialisasiin, jadi usah dihapus, dia sudah diinisialisasiin. Sini diubah jadi 2. Nah, ini lupa. Jadi Joko yang meminjam ya. Joko meminjam. Ini bukunya bisa juga 2. Sama semua bukunya dijadiin 2. Karena ini bookingan kedua. Nah, dia meminjam mobil yang kedua. Bebas di sini. Contohnya saya menggunakan mobil kedua karena mobil yang pertama sudah dipinjam oleh customer yang pertama, Fahri. Sekarang si Joko pinjam mobil kedua. Jadi cancel. Ini dipenahi. Dah. Bookingan gate 1. Lupa. Sorry. Dia mobilnya PEG, mobil belum di pick up. Apa belum di pick up? Sini masih catatan booking yang pertama jadi tinggal diubah menjadi kedua. Nah, di sini jadi true kan berubah. Oke. Misalnya di sini kita ubah posisinya. Nah, di set available aturan tampilnya mobil dengan plat nomor ini sudah di booking. Apakah benar? Pada mobil dengan plat nomor ini sudah di booking, ya, karena sudah di-assign. Sudah di-assign. Ini kayak 1 kartu 2 saja. Jadi harus pinjam mobil yang lain. Oke. Cukup sekian tutorial penerapan UML atau class diagram dari studi kasus rental mobil yang diimplementasikan dengan bahasa Java. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Bye.